Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya bersama saya Catat Maji. Kali ini saya masih akan melanjutkan materi mengenai matriks. Kali ini saya akan bahas mengenai nilai eigen dan vektor eigen dari suatu matriks persegi. Nilai eigen. Oke. Apabila kita memiliki suatu matriks persegi, katakanlah A, misalnya nilainya adalah 1, min 2, 1, 4, seperti ini. Nah, nilai eigen dan vektor eigen dari suatu matriks A adalah nilai atau skalar dan vektor yang memenuhi persamaan A kali X sama dengan lambda kali X. Di mana A ini adalah matriks berukuran N kali N, ini N kali N, kemudian X ini adalah vektor yang berukuran N kali 1, kemudian lambda ini adalah skalar, X ini adalah vektor. Hasilnya tentu saja berukuran N kali 1. X dan lambda yang memenuhi disebut sebagai vektor eigen dan nilai eigen. Misalnya, dalam contoh ini, A sama dengan 1 min 2, 1, 4. Bagaimana kita mencarinya? Sederhana sekali. Saya punya AX sama dengan lambda X. Kita bisa geser menjadi sama dengan 0. Kemudian, dengan sifat distribusi kita bisa keluarkan X A min lambda X sama dengan 0. Nah, masalahnya di sini adalah A berukuran N kali N atau di sini 2 kali 2. Lambda itu dia adalah skalar atau 1 kali 1 kalau dalam sudut pandang matriks. Bagaimana ini kita bisa pecahkan? Nah, simpel sekali, kita kalikan dengan suatu matriks identitas I yang berukuran sama, yaitu 2 kali 2. Maka A min lambda I ini sama-sama berukuran 2 kali 2. Dikatakan suatu matriks itu memiliki vektor eigen ketika X di sini adalah tidak 0. Maka kalau X tidak 0, ini tidak sama dengan 0, padahal di sebelah kanan nilainya harus 0, maka yang harus 0 adalah ininya. Ini harus sama dengan 0. A min lambda I harus berupa matriks 0, artinya 0, 0, 0, 0. Nah, dalam matematika, dalam konsep matriks, suatu matriks itu 0, dia pasti memiliki determinan sama dengan 0. Maka di sini determinan dari A min lambda I itu harus sama dengan 0 jika kita menganggap X ini memiliki solusi atau memiliki vektor eigen. Oke, dalam contoh ini misalnya A 1 min 2, 1, 4. Maka di sini adalah 1 min lambda 2 1 4 min lambda. Determinannya harus sama dengan 0. Determinannya adalah AD min BC. Kalau 2 kali 2 yaitu 1 min lambda kali 4 min lambda, yaitu lambda kuadrat min 5 lambda plus 4 min BC min 2 kali 1. Jadi BCO ini min 2 ya. Min 2 berarti ini plus 2. Ini adalah lambda kuadrat min 5 lambda plus 6. Ini bisa kita faktorkan. Lambda min 2, lambda min 3 sama dengan 0. Maka ada dua solusi untuk nilai eigen. Kita cari nilai eigennya dulu. Yaitu lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan 3. Nah, dalam matriks persegi N kali N, nilai eigen bersesuaian dengan suatu vektor eigen tertentu maksimal ada sebanyak N. Dalam 2 kali 2 maksimal ada sebanyak 2. Bisa jadi tidak ada, bisa jadi hanya ada 1. Begitu juga kalau 3, maka dia bisa sebanyak 3 untuk matriks 3 kali 3. Oke, kalau kita sudah punya lambda, bagaimana? Kita
kita bisa kembalikan ke persamaan asalnya, yaitu AX sama dengan lambda X. AX sama dengan lambda X. Kalau kita jabarkan, maka di sini matriksnya adalah berapa tadi? 1, min 2, 1, 4, X. X itu adalah isinya X1 sama X2, elemennya ya. Kemudian di sini akan sama dengan lambda X1, X2. Ini adalah representasi persamaan linier dari matriks. Dalam bentuk matriks maksudnya. Ini kalau kita jabarkan, kita bisa memperoleh X1 min 2X2, atau nggak usah kita nyatakan matriks ya, langsung saja, sama dengan lambda X1, kemudian yang bawah X1 plus 4X2 sama dengan lambda X2. Nah, kita bisa nyatakan, sebenarnya simpel saja, yang kita cari itu sebenarnya perbandingan antara X1 dan X2. X1 per X2-nya adalah 2 per 1 min lambda. Melalui persamaan yang bawah, kita peroleh perbandingan X1 dan X2-nya adalah berapa ini? Lambda min 4 per 1. Nah, menariknya di sini, karena lambda itu adalah satu nilai yang bersesuaian dengan matriks tertentu, maka dua persamaan ini harus menghasilkan nilai yang sama, dan pasti perbandingan X1 dan X2 dari kedua persamaan ini sama. Misalnya kita ambil nilai 2. Untuk lambda sama dengan 2, maka X1 per X2 adalah min 2. Kita bisa tulis min 2 per 1 ini. Lambda sama dengan 3, maka X1 per X2, 2 dibagi min 2, yaitu min 1. Min 1-nya 3 kurangi 4, dibagi 1, min 1 juga. 1 per 1. Oke, terus eigenvektornya mana? Eigenvektornya itu sebenarnya, kata kunci dari vektornya ini adalah arah. Nanti kita bahas di bab berikutnya. Tapi kata kuncinya adalah bukan pada besar, tapi pada arah. Jadi, X1 dan vektornya itu, X untuk lambda sama dengan 2, itu dia adalah min 2, 1 yang dikalikan suatu skala, terserah. Jadi, yang penting arahnya benar. Itu juga untuk X untuk lambda sama dengan 3. Dia adalah, ya biar beda, misalnya di sini B ini ya. Terserah, intinya A sama B ini adalah suatu bilangan real. Min 1, 1. Dalam pemrograman komputer, fungsi-fungsi yang digunakan untuk menghitung biasanya vektor eigen yang dihasilkan itu dia memiliki magnitudo 1. Magnitudo itu adalah akar kuadrat dari seluruh elemennya. Di sini untuk yang X sama dengan 2 ini, dia akan besarnya adalah min 2 kuadrat tambah 1 kuadrat, itu akar 5. Maka akar menjadi normal, di sini dia akar 5 min 2, 1. Begitu juga untuk yang lambda sama dengan 3, dia per akar 2 min 1, 1. Nah, ini adalah representasi yang dihasilkan dari pemrograman, dari fungsi-fungsi dalam pemrograman komputer, misalnya dari MATLAB, dari Python, dan seterusnya. Yang dihasilkan adalah nilai-nilai ini, min 2 per akar 5, seperakar 5. Kemudian X yang satunya adalah min seperakar 2 atau setengah akar 2 sama seperakar 2. Begitu juga untuk matriks persegi yang berukuran lebih dari 2,2. Misalnya untuk B, misalnya matriks B yang lain, dia berukuran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka nilai eigen dan vektor eigennya kita bisa cari dengan pertama mencari determinan dari B min lambda I dulu.
determinan dari B min lambda I harus kita cari untuk mencari maksimal 3 buah nilai lambda, karena akan berbentuk persamaan pangkat 3. Di sini pasti berbentuk 1 min lambda, di sini 5 min lambda, di sini 9 min lambda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mencarinya sama seperti di bab sebelumnya, di video sebelumnya saya jelaskan bagaimana mencari determinan dari matriks 3 kali 3. Tentu saja akan berbentuk persamaan polinomial order 3, sehingga maksimal ada 3 nilai lambda. Bisa jadi tidak ada nilai lambdanya. Oke, saya kira itu untuk penjelasan mengenai nilai dan vektor eigen dari suatu matriks persegi. Saya cukupkan untuk kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.